Oke, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas suatu jam yang sangat berbeda dari jam tangan yang biasanya gue bahas. Kalau biasanya gue bahas antara biasanya Seiko, Alba, Orient, Casio, dan sebagainya macamnya. Kali ini gue bakal ngebahas jam tangan yang brandnya itu beda banget. Dan ya kalau biasa Jepang, kali ini kita mainnya agak berbeda. Kita main mesin Rusia nih kali ini nih. Jadi ini adalah jam tangan Vostok. Mungkin beberapa dari kalian yang mungkin belum tahu ya. Jadi ada brand namanya Vostok. Itu dulunya itu sejarahnya dibuat untuk katanya sih tentara Uni Soviet pada zaman itu. Jadi dulu itu namanya Uni Soviet, belum jadi Rusia ya. Dan ya ini jam tangan yang disuplai buat jadi buat dipakai sama tentara mereka. Jadi ini jam tangan yang benar-benar military oriented banget. Dan makanya itu gue suka banget sama jam tangan ini. Jadi sekarang kita bahas aja nih. Nah sebenarnya jam tangan Vostok itu ada macam-macam ya. Ada Komandirsky, ada Amphibia. Tapi yang pertama kali dirilis katanya sih yang model Komandirsky. Nggak tahu Komandirsky yang kode berapa ya. Jadi mereka punya beberapa varian Komandirsky. Dan ini salah satunya nih, Komandirsky. Gue lupa kodenya apa ya. Jadi mungkin ntar gue tulis kalau ada ya, kalau gue masih ingat. Nah, jadi Komandirsky itu lebih kayak field watch-nya di jam tangan Vostok. Sedangkan Amphibia itu buat yang divernya gitu. Nah, kalau kalian lihat ini penampakan jam tangannya nih, bener-bener desainnya tuh beda banget gitu ya. Mereka pun katanya dalam sejarahnya, mereka bikin desain kayak gini itu ya, karena mereka nggak mau ngikut-ngikutin desain dari jam tangan yang terkenal di Swiss, apapun itulah pada zaman itu. Makanya mereka desain semuanya berbeda banget, teknologinya pun beda-beda. Jadi ntar kita bahas lebih lanjut tentang teknologi juga ya. Nah jadi ini spesifikasi singkat tentang jam tangan ini. Untuk ukuran jam tangan ini menurut gue ini adalah ukuran yang sangat pas di tangan gue, sangat pas. Dia juga kalau lihat dari samping dia juga tipis sebenarnya. Kalau dari samping sebenarnya dia tipis. Walaupun kaca dia itu ya, kalau kalian lihat dia itu dome gini ya, melengkung gitu. Bahannya itu katanya lucite, itu katanya semacam akrilik so gue deh, tapi namanya lucite gitu ya. Ini memang kaca itu memang tebel banget melengkungnya. Terus dia masih ada bezel lagi. Ya sebenarnya tebel jam tangan itu ya dari bawah sini sampai sini doang nih. Gue pernah bongkar dulu, lepas bezelnya. Terus sisanya itu tebalnya itu cuman si kacanya. Kalau kalian lihat tuh, kacanya tebel soalnya. Sebenarnya jam tangannya tipis banget, udah kayak koin, cuman segini doang nih sebenarnya. Tuh dari sini sampai bawah sini. Makanya jam tangan tipis banget. Nah jadi kacanya itu tadi gue bilang bahan akrilik ya. Jadi lucite, makanya dia di jam tangan gue ada berapa baret sih. Bukan safir, bukan apapun. Kenapa? Karena lucite ini katanya ada teknologinya tersendiri. Jadi katanya semakin kena tekanan, misalnya kalau dibawa ke air ya, semakin tekanannya semakin besar, dia justru semakin merekat ke casingnya, jadi nggak sampai pecah. Dan karena di akrilik dia lebih tahan terhadap tekanan gitu. Itu yang menurut gue sih agak hebat sih buat didesain pada tahun, atau di tahun berapa, 19-an ya, 1900-an ya pastinya ya. Nah dia ada macam-macam bezel ya, tergantung varian, ada beberapa dialnya juga. Tapi gue punya warna biru. Dan kalau kalian lihat nih, biru dia itu gradasi, jadi dari atas itu kayak putih, makin lama makin biru. Gue demen banget sama warnanya. Sunburstnya juga cakep. Ini ada sunburst sebenarnya sih, cuman mungkin kalau kena cahaya gini nggak gitu kelihatan tuh dia ada sunburstnya. Nah ini bezel dia. Bezel dia bisa diputer, cuman dia nggak ada klik gitu. Jadi ini friction bezel dan agak loose sih kalau gue bilang sih, agak terlalu gampang diputar ya. Tapi ya gue rasa sih kan katanya field watch ya, jadi ya bezel nggak gitu penting-penting amat sih kalau gue bilang. Bezelnya desainnya agak beda ya. Ini agak, ya kalau dibilang sih agak tacky sih. Nggak semua orang bakal demen sama desain bezel kayak gini. Nggak semua orang juga bakal demen sama jam tangan ini. Tapi gue rasa kalau orang yang demen dengan sejarahnya sih kayak gue ya, gue sih tetap terima-terima aja. Dan gue demen banget malahan. Desainnya beda banget. Nggak kayak jam tangan sekarang ya, semuanya ikutin Submariner, ikutin apa lagi Royal Oak, terus dan sebagainya. Nah bahan jam tangan itu bahannya itu kuningan so gue, bahannya kuningan. Jadi bukan stainless steel ya, makanya dia di jam tangan gue ini ya dia ada agak kuning-kuningnya gitu. Mungkin pakai braso, ntar gue bakal coba ya kapan hari buat bersihin, katanya sih bisa. Tuh udah mulai agak kuning-kuning gitu. Mungkin kapan hari gue bikin video pakai braso ya, gue coba-coba juga. Ini casebacknya nih kalian bisa lihat. Wih keren banget sih ini sih, gue bilang sih casebacknya. Gue demen banget, kayak kesannya itu beda banget gitu. Oh ya gue lupa bahas dari awalnya, kebanyakan ngomong sih dari tadi sih. Jam tangan itu mekanik ya, mechanical, makanya kalian bisa lihat geraknya, sweepnya tuh mechanical. Dia nggak otomatis, jadi harus pakai crown ya. Crown dia juga agak unik, kita lihat nih. Crownnya itu diputer. Nah
Udah diputar nih, udah kebuka, tapi dia agak wobble-wobble gini. Kenapa wobble-wobble gini? Jadi katanya itu ya, dia wobble kayak gini tuh bukan karena rusak, tapi emang begini. Tujuannya katanya sih biar kalau sampai crownnya patah karena kena benturan, dia ada semacam penyambung lagi. Jadi dia nggak sampai kena mesinnya, katanya sih gitu. Itu agak menarik sih gue bilang sih. Nah untuk hand wind ya tinggal kalian putar seperti hand wind biasa sih. Cuman ini karena ada ghost setting ya, jadi ya udah keras tuh, udah sampai mentok, nggak usah diputar lagi. Untuk setting waktunya ya seperti biasa tinggal diputar, tapi untuk tanggal ya dia nggak ada yang ditarik setengah gitu loh. Jadi kalian harus ngapain? Ini udah 12 nih, gue nggak banget setting lagi karena ini udah gue set waktu yang bener. Udah sampai 12, kalian putar lagi sampai ke 9, kalian balikin lagi sampai 12, ntar dia ganti. Terus kalian lakuin terus menerus kayak gitu sampai akhirnya tanggalnya sesuai. Jadi begitu. Tuh, ini kok cashback dia juga berbeda. Kalau biasanya kan cashback itu diputar biasa ya, diputar terus udah kebuka kolase itu. Ini kebukanya itu ntar kalau kalian putar, yang kebuka itu bukan cashbacknya langsung, tapi ring. Ini ada ring nih kayak gini nih, bentukannya kayak ring tuh, semacam cincin gitu ya. Nah ntar ringnya dulu yang kebuka, baru ntar kalian bisa angkat cashbacknya. Itu menurut gue smart banget, dan katanya memang teknologi itu sengaja. Jadi dengan kayak gitu katanya mencegah yang namanya seal, water sealnya itu kayak nyangkut ataupun kejepit gitu, atau misplace lah. Jadi cukup smart sih. Gue waktu itu pernah bongkar, mungkin kalau ada foto ntar gue tunjukin di sini nih. Isi mesinnya, mesin dia juga totally beda. Dia bukan pakai Miyota ya pastinya ya, atau bukan pakai mesin Seiko 7S26. Dia mesinnya beda sendiri. Dan ya menurut gue sih keren banget sih. Nah strap asli dia itu kulitnya itu basic banget. Hampir semua orang yang unboxing Vostok pasti pernah bilang kok kulitnya itu jelek banget. Sebenarnya gue demen dan kulitnya, maksudnya gue pengen standar aja gitu loh. Tapi ya lebih nyaman pakai rubber sih. Pakai rubber tuh lebih keren. Ini gue pakai ND Limits yang gue beli. Gue beli cuma satu, tapi gue pakai di berbagai macam jam karena emang nyaman. ND Limits tuh keren sih. Gue demen banget sama looknya. Nah kita bahas dial ya sekarang ya. Dari tadi udah banyak banget ngomong karena gue demen banget sama jam tangan ini, dan gue admire banget jam ini. Tuh kan bisa lihat dialnya, dia ada logo bintang ya, kayak Uni Soviet banget gitu. Terus di dial sini kita coba zoom aja ya. Dia ada tulisan Komandirsky tapi pakai aksara itunya apa sih? Gue lupa bahasa itunya Rusianya. Tuh ini ada B itu Vostok tapi pakai aksara Rusia, setahu gue deh. Tulisannya tuh kayak Boktok, jadi bukan Vostok. Ini ada semacam kapal, apa namanya, kapal selam ya. Dan inilah dialnya nih. Bawahnya itu ada tulisan, ini made in Russia, setahu gue gitu sih. Made in Rusia, tulisannya kayak gitu setahu gue. Artinya dia ada loom ya. Tuh kalian bisa lihat bulir-bulirnya, dan dia kayak nonjol gitu. Loomnya ntar kita coba. Apalagi yang pengen gue bahas ya. Tadi gue kayak banyak ngelantur nih karena gue bener-bener suka banget ngomongin jam tangan ini. Banyak orang bilang di jam tangan katanya kayak jam tangan murahan dan sebagainya, mungkin karena case-nya yang apa ya namanya, kuningan ya. Tapi gue gak peduli, gue demen banget sama jam tangan ini. Karena emang dulu itu gue pertama kali tau Vostok itu dari itu tuh, channel The Urban Gentry ya. Dia ngomongin Vostok jam tangan murah, katanya affordable, mekanik. Dan gue waktu itu nyari banget karena gue super on a budget banget gitu. Budget gue lagi ketat banget, dan gue perlu jam tangan mekanik yang apa namanya, beginner gitu ya. Maksudnya benar-benar murah tapi ada sejarahnya gitu. Dan katanya Vostok. Dan begitu gue search internet gak ketemu, gak ada yang jual sama sekali Vostok ini nih. Dan akhirnya ternyata itu Vostok ini kebanyakan orang beli itu di situs namanya Meranom. Itu katanya langsung dari Rusianya gitu. Keren lah pokoknya. Gue pengen beli banget dari Meranom, tapi katanya bakal lama banget nyampe ke Indonesia. Jadi akhirnya gue beli ini tahun 2021 di Tokopedia. Tapi sekarang udah gak ada yang jual sih. Jadi itu waktu itu sekarang dia cuma sediain berapa stok, buru-buruan beli gitu. Ya tapi sekarang udah gak ada yang jual gitu. Itu cuma kayak satu penjual doang. Kayak penjualnya juga beli dari apa, Meranomnya. Dan ya dia beli beberapa jam dan akhirnya dijual lagi di Indonesia. Harga jam tangannya sendiri di Meranom tuh murah banget kalau kita bayangin ya. Tapi begitu masuk Indonesia, mungkin karena ekspedisi dan sebagainya, harga itu di harga 1 jutaan. Gue beli ini sekitar 1.100.000 tuh, berapa itu? Ya harga setara Seiko 5 gitulah. Aduh, gue sih bener-bener demen banget sama jam tangan ini. Oh iya, gue lupa bahas soal packaging. Jadi begitu kalian beli jam tangan ini, packagingnya standar banget. Itu kayak dapat box warna merah gitu. Tapi boxnya itu menurut gue unik, desainnya keren.
Dan ya gue demen banget waktu itu boxnya, cuman waktu itu udah hilang karena boxnya juga tipis, jadi gampang rusak. Boxnya warna merah, bener-bener kayak packaging apa ya, kayak kotak Faber-Castell. Kalau kalian tahu pensil Faber-Castell, nah satu set tuh yang isi ada bolpen, ada pensilnya, itu boxnya kayak gitu. Cuma dia warna merah dan jam tangannya cuma di strap gitu doang. Jadi bener-bener kayak jam tangan yang buat military purpose banget gitu. Nggak peduli estetika, nggak peduli packaging dan sebagainya. Yang penting jam tangannya ada, tinggal dipakai gitu. Itu gue demen banget. Nah, jam tangan ini sendiri ada beberapa teknologi lagi, misalnya kayak dia katanya anti shock, jadi anti banting. Walaupun sebenarnya gue nggak saran untuk dibanting untuk dites ya, tapi gue pernah jam tangan ini kebanting berkali-kali, yang pastinya itu hal yang sangat tidak baik buat sebuah jam tangan mechanical. Tapi ini jam tangan tetap, ya gue rasa sih tetap akurat ya. Oh ya, untuk informasi kalian, jam tangan ini tuh power service sekitar 36 jam kalau salah, atau 38 jam sekali kalian puter. Jadi ya buat dibandingin sama zaman sekarang agak kurang sih. Zaman sekarang tuh rata-rata 42 jam power reserve. Tapi ya menurut gue sih itu gak masalah, karena tinggal putar doang, apa susahnya gitu kan. Terus water resistant jam tangan itu katanya cuma 20 meter. Rendah banget kan ya 20 meter. Jam tangan kayak misalnya Casio yang bener murah banget kayak jam tangan ini nih, ini pun aja 30 meter. Dan itu pun orang-orang udah pada gak berani buat bawa mandi. Sedangkan jam tangan ini cuma 20 meter, tapi gue sering bawa mandi dan aman-aman aja. Mungkin kalau gue bilang sih kebantu teknologi yang tadi ya, teknologi sebagainya, power crownnya juga diputer dan cashback sebagainya, itu yang menolong jam tangan ini tetap bertahan. Tapi gue yakin waktu itu karena mungkin nggak ada teknologi yang memadai untuk ngetes water resistant. Nah kayak sekarang makin canggih ya. Tapi ya gue rasa ini mah 100 meter masih cukup lah, masih aman sih. Ya jadi itulah ngomong-omongan gue dari tadi tentang jam tangan Vostok. Sekarang kita pakai di tangan dulu kali ya. Lagi-lagi gue bilang nih ukuran yang bagus banget di tangan. Harusnya jam tangan zaman sekarang tuh banyak bikin jam tangan ukuran kayak gini nih. Kita coba pakai di tangan. Zaman sekarang tuh jam tangan itu rata-rata 40 mm gitu. Gue pernah lihat King Seiko secara langsung, itu ukurannya bagus banget dan gue pengen banget. Cuman harga King Seiko ya kalian tahu ya berapa puluh juta gitu kan. Untuk cuman pengen jam tangan yang ukurannya pas di tangan itu perlu keluarin puluhan juta. Ini cuman berapa juta nih. Tuh di tangan tuh enak banget gitu. Tuh dia juga tipis gitu, karena dia mechanical ya, jadi dia nggak ada maksudnya, dia manual winding, jadi nggak ada bandul lah di belakangnya gitu. Sedangkan kalau kalian lihat jam tangan kayak Alba yang gue pernah rekomen, dia kan ada bandulnya nih, makanya dia kelihatan agak tebel itu kan, katanya perbandingannya. Tuh beda jauh banget. Ini tipis banget, justru tebelnya itu lebih tebel lucite kristalnya sama bezelnya. Sisanya sebenarnya dia tipis banget, cuman kayak setengahnya doang gitu. Itu yang menurut gue sangat luar biasa dari jam tangan ini. Di tangan pakai nyaman, gayanya juga di luar box ya, di luar imajinasi orang-orang tentang jam tangan. Ya, jadi menurut gue ini jam tangan benar-benar dipakai untuk di lapangan, field watch banget. Kita coba tes loomnya kali ini ya. Kita coba matiin lampu sekarang. Nah loom dia itu dibilang nggak terang-terang amat sih, cukup terang, tapi dia nggak tahan lama gitu, nggak tahan lama loom ya. Tapi walaupun begitu dia responsif, jadi agak kebantu sih gue bilang sih. Tuh, agak kebantu ya. Hampir ada di setiap indesisnya, terus sama di jarum jam sama menit. Ya jadi gue rasa sih cukup sih loom kayak gitu ya. Kita nggak perlu loom amat kayak di dunia modern, semua orang bawa HP juga. Dan dunia sekarang udah gak terlalu gelap ya, banyak lampu di mana-mana. Jadi ya, itulah jam tangan Vostok Commanderski. Gue memang kali ini banyak ngomong sih, karena gue demen, jujur aja gue demen banget sejam tangan ini, dan banyak cerita yang pengen gue ceritain tentang jam tangan itu. Buat di tahun dulu dia bisa bikin jam tangan kayak gini, menurut gue udah hebat banget ya. Dan ya, sampai sekarang gue tetap demen modelnya. Justru bentuk-bentuk kayak gini tuh gue demen, karena menurut gue berbeda aja dari jam tangan sekarang. Rata-rata itu bikin jam tangan yang kayak Bauhaus design, Submariner design, ikut-ikutin Richard Mille, apalagi tuh, Audemars Piguet, Royal Oak, Hublot dan sebagainya macamnya. Tapi ini jam tangan tetap bertahan dan ya memilih untuk bikin jam tangan dengan desainnya sendiri. Itu yang keren menurut gue sih. Ya jadi itulah jam tangan yang menurut gue bener-bener sejarahnya tuh kental banget. Dan ya berbeda ya, kalian kalau pakai jam tangan ini dijamin, misalnya di
sekolah kalian, misalnya kalian masih sekolah, satu sekolah kalian dijamin gak ada yang punya jam tangan ini selain kalian sendiri. Ini bener-bener kayak jarang banget gue ketahuin orang pakai jam tangan Vostok. Ya jadi itulah cerita-cerita gue ya. Gue gak gitu bisa bilang di pembahasan, tapi ini cerita-cerita aja tentang jam tangan Vostok Komandirsky yang gue punya sejak tahun 2021. Ya jadi mungkin itu aja video singkat kali ini, pembahasan dan cerita-cerita gue. Kita bertemu lagi di video jam tangan berikutnya nih.